narasumber kita saat ini, Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sara Sri Satyajoti. Om Swastiastu, Ida Om Resi. Swastiastu. Senang sekali tiang tangkil mangkin. Kita akan membahas kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hindu. Punapi nih ke Ida Resi dalam Hindu. Om Swastiastu. Kalau kita berbicara masalah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya dalam ajaran Hindu sudah banyak hal-hal tersebut dibicarakan, baik dari kitab-kitab suci, antara lain di Menamo Dharma Sastra dan sebagainya, itu ada aturan. Kemudian tentang perkawinan sudah ada diatur dengan masalah KDRT itu, dalam artian sudah dibuatkan demikian sehingga tidak ada celah untuk melakukan KDRT. Begitulah konsep agama Hindu. Nah, ini memang kita harus sampaikan kepada masyarakat, karena di dalam konsep-konsep dulu itu sudah ada aturan-aturan yang kuat, sehingga kita membanggakan sedikit bahwa di Bali itu dulu tuh jarang ada konsep-konsep orang yang disebut dengan perceraian dan sebagainya. Agak minim lah perceraian itu, karena perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat suci. Nah, oleh sebab itu maka konsep KDRT itu sangat-sangat jarang terjadi kalau zaman dulu. Namun sekarang kita tidak tahu karena zaman modern dan sebagainya, itu sering terjadi juga. Ya, di Bali pun juga ada. Ya, walaupun tidak begitu menonjol, tetapi hal ini sebenarnya bisa diminimalis karena adanya aturan-aturan yang dalam konsep perkawinan. Nah, itu. Ida Resi, kalau boleh honing kan kalau dulu tidak mungkin jarang terekspos atau seperti napi? Pertama itu kalau bilang jarang terekspos, tidak. Karena masyarakat kalau dulu sedikit orang bicara masalah itu pasti diketahui orang. Ya, itu dulu. Tetapi yang jelas, maka di dalam konsep ajaran di Hindu di Bali, kita mengenal konsep yang disebut dengan malu. Ya, konsep malu, ya, malu itu sangat berat sekali. Nah, oleh sebab itulah maka konsep malu dalam artian bukan pada diri sendiri saja, tetapi kepada keluarga dan kepada masyarakat. Ini dengan demikian maka konsep malu ini akan memberikan efek, ya, memberikan efek sehingga orang takut melakukan hal itu, gitu. Ya, itu karena konsepnya kalau melakukan itu adalah aib yang sangat besar, gitu. Napi karena suami menghargai istri, sebaliknya istri juga menghargai suami. Dulu lebih seperti nikah, napi karena belakangan ini kesetaraan. Sebenarnya dari dulu sudah ada kesetaraan. Oleh sebab itu dalam konsep perkawinan di Bali itu, dalam ajaran Hindu kita mengenal ada konsep dalam mantra perkawinan itu Perdana Purusa Samyogaya Windu Dewaya dan sebagainya. Itu artinya setara sudah itu, dalam mantranya itu sudah. Nah, di dalam konsep yang masyarakat lakukan dulu itu adalah saling hormat menghormati. Jadi suami istri, kalau istri menghormati suami, suami juga menghormati istri. Dan begitu juga kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena ada konsep untuk mendapatkan putra suputra nantinya, untuk keturunan juga, gitu. Jadi sebenarnya nikah saling saling suami istri. Kan kadang seringkali belakangan ini malah anak jadi korban, atau berita-berita belakangan ini kan pihak yang lemah itu selalu istri. Kalau dulu seperti Napi Ida Resi. Ya, itu dulu tidak ada konsep, artinya memang kalau dulu kan istri kelihatan harus menurut kepada suami, tetapi suami pun harus menurut kepada istri. Oleh sebab itu ada istilah dalam ajaran Hindu, maka dimanapun istri dihormati, di manalah kebahagiaan ada. Ya, di mana
istri tidak dihormati, maka di sana kehancuran. Nah, itu ada, sudah ada. Oleh sebab itu dalam upacara pun nanti yang sampaikan bahwa ada tatanan-tatanan dalam upacara perkawinan di Bali itu yang mengikat secara tidak langsung, yaitu mengikat secara niskala, ya itu. Kalau dari yang Ida Resi sebutkan tadi nih kalau sepintas saya memahaminya bahwa istri sebagai kunci nggih sesungguhnya nggih, di mana istri dihormati sebagai kunci dalam rumah tangga seperti ini nggih. Betul. Kalau dalam adat Bali sendiri terkait KDRT nih sebenarnya sebagai istri seperti apa seharusnya nih sebenarnya bukan istri saya ya, suami pun ya, sama pun harus saling menghargai. Nah, saling menghargai karena ada konsep di dalam konsep ajaran Hindu di Bali, kita akan melihat ada perkawinan. Dalam perkawinan di Hindu di Bali ada tatanan atau tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan nata banten, itu yang pertama. Di sini kelihatan nanti ada konsep spiritualnya. Satu contoh misalnya ketika kita melakukan perkawinan itu ada yang disebut dalam upacara itu ada sesayut Ardhanariswari, kemudian ada sesayut Semara Ratih, ada sesayut pertemuan, ada sesayut nganten, kemudian ada sesayut Semayapati, kemudian ada sesayut nasi, dan kemudian ada sayut pewarangan dan sebagainya. Yang artinya masing-masing sebagai berikut. Seperti misalnya sesayut dalam upacara perkawinan itu ada yang disebut dengan sesayut Semara Ratih. Nah, di sini konsepnya di mana si istri dan si suami itu saling mengenal dulu, saling mencintai dulu. Oleh sebab itu di dalam ajaran Hindu di Bali itu pasti tahu dia. Walaupun dulu ada istilahnya atap-atapan gitu ya, atau atapan dijodohkan. Tetapi dia tahu antara si laki dan perempuan dulu. Oleh sebab itu, nah disinilah konsep itu di dalam upacaranya diterjemahkan dalam konsep sesayut Semara Ratih dia. Kemudian kedua adalah ketika dia itu bertemu. Pertemuan itu ada dua. Maaf saya sampaikan, pertemuan dalam artian perkenalan, pertemuan dalam artian hubungan antara suami istri. Ya. Oleh sebab itu dalam sayut pertemuan itu sudah disampaikan bahwa dia berada pada satu bagian. Ya, di satu bagian menjadi satu bagian itu, sehingga dia itu di sayut pertemuan itu artinya bahwa mereka bertemu. Ya, dan pertemuan dalam artian si A dan si B, kemudian pertemuan dalam artian fisik itu. Nah, artinya bahwa dia menyatu. Ini sudah konsep, sudah diberikan dia menyatu. Setelah menyatu ada sesayut yang disebut dengan sesayut nganten. Ya, sayut nganten. Nah, di sana nganten itu artinya dikuatkan. Dikuatkan. Ketika dikuatkan dia dengan sayut nganten itu berarti dia itu bahwa dia sudah sah sebagai seorang suami istri yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu nanti akan dibuktikan dengan sesayut yang namanya Semayapati. Janji nih Kak? Jadi si sayut Semayapati itu adalah sayut yang artinya memberikan atau melakukan janji. Janji untuk hidup semati atau sampai hidup sampai mati. Artinya perkawinan itu tidak bisa dipisahkan sampai mati, gitu. Sehingga disinilah konsep spiritual itu ada. Ketika konsep spiritual itu disadari, kemudian dicamkan, maka itu sangat-sangat penting sekali. Ya, sehingga orang akan mengatakan ketika dia akan berbuat tidak baik dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan suatu halangan. Suatu halangan itu. Dan bahkan ada konsep, ada sesayut namanya sesayut nasi juga. Sayut nasi itu adalah
di mana kita makan bersama di sana kan ada makan bersama itu. Makan bersama itu adalah artinya bagaimana hidup itu tetap harmonis. Tetap harmonis. Senang bersama. Ya, senang bersama. Ya, makan bersama, tidak makan bersama kan begitu artinya. Artinya sudah diberikan suatu garis yang besar. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan sayur pewarangan. Nah, sayur pewarangan ini artinya apa? Pewarangan itu yang mewarang itu adalah orang tua. Nah, orang tua si laki dan orang tua si perempuan sekarang sudah jadi satu dia. Jadi tanggung jawab anaknya itu adalah sama-sama bertanggung jawab. Dia tidak akan melihat, oh ini anaknya bapaknya si A atau bapaknya si perempuan, ini bapaknya si laki. Tidak ada itu. Sekarang keduanya dah semua dia jadi satu. Bahwa laki dan perempuan itu satu. Sehingga di sini letaknya juga suatu hal yang disebut dengan ngelein raga, kalau orang bilang itu ngelein raga. Kalau ada sedikit pertengkaran, kan malu. Kepada siapa malunya? Yang pertama kepada orang tua ini. Ya, kepada orang tua. Maka ini adalah satu konsep juga untuk memberikan kekuatan di dalam perkawinan dalam adat Hindu di Bali. Sehingga kita akan selalu merasa berada bersama-sama. Kerukunan itu. Nah, oleh sebab itulah dalam konsep ajaran Hindu di Bali, ketika seorang sudah melakukan upacara perkawinan atau yang disebut dengan grehasta, maka dia melakukan upacara, nanti ada upacara mewinten dan sebagainya, maka tidak boleh sendiri-sendiri, harus berdua. Ya, itu kan kadang-kadang ini yang kadang-kadang yang konsep yang mungkin yang tidak mengerti baru kita akadidiannya mau itu misalnya. Padahal harus berdua. Kenapa? Karena kalau tidak berdua, maka istilah orang Bali itu adalah ngepein. Ngepein itu artinya tidak seimbang. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ketika yang satu ke atas, satu ke bawah, maka terjadilah apa yang disebut dengan keretakan, pertengkaran dan sebagainya itu. Artinya nih kan pun sepasang nih kok tidak bisa dipisahkan kan istilahnya. Ya, istilahnya tidak bisa dipisahkan, bersama harus itu kan. Oleh sebab itu pradana purusa samyoga ya windu dewa ya bokitra jagat nata dewa dewi samyoga iswari nama swari. Nah ini artinya bagaimana setiap orang itu walaupun dia juga berbeda keluarga, berbeda soros kalau di Bali, itu sudah ketika dia sudah menyatu dengan konsep itu, dengan mantra itu, maka dia sama, tidak punya perbedaan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu sudah di sana. Jadi rata. Itu sama. Nah itu oleh sebab itu KDRT itu sebenarnya apa namanya bisa diminimais kalau kalau kita mengerti, mengencamkan hal itu. Ya. Padahal artinya secara niskala nika dalam upacara pernikahan pokoknya penyatuan nika sudah dilakukan Kalau dari adatnya sendiri nika hukum adatnya istilahnya nika wenten mengatur nika dari sini. Memang ada. Karena konsep nika kan sudah ada istilahnya di dalam hukum adat di Bali ya, hukum adat Hindu. Terutama kalau kita baca di dalam Weda Samerti atau Menawa Dharma Sastra, itu sudah disebutkan di sana. Di sana sudah disampaikan bahwa ada hukum-hukumnya. Barang siapa yang tidak baik dengan si istri atau baik yang perempuan tidak baik dengan si lakinya, begitu juga dengan anak-anaknya itu, maka dia akan dihukum dari konsep, bukan dari hukuman psikologi saja, tetapi dari hukuman karma. Ya, karma. Karena kita orang Bali itu, orang Hindu itu percaya sekali dengan hukum karma pala. Apa hukum karmanya? Nah, ini yang beratnya. Yaitu di dalam Menawa Dharma Sastra 9 bagian 30. Ya, itu disebutkan bahwa
barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak baik itu, laki atau perempuan, maka nanti dia akan, kalau orang Bali menyebutkan numitis, ya, numitis atau menjelma ke dunia itu, nanti dia bukan menjelma kepada manusia, maka dia akan menjelma kepada di perutnya serigala, ya, di perutnya serigala. Artinya menjelma kepada mulai di serigalanya. Ya, artinya bahwa ketika dia menjelma di perutnya serigala, maka ketika dia lahir, maka dia banyak mendapat rintangan, maka dikejar orang, sakiti orang dan diburu orang dan sebagainya. Itu, dan kebahagiaan yang tidak ada, dan dia akan sakit lebih banyak, sakit-sakit. Ini sebenarnya kalau kita camkan, hukum-hukumnya itu ada. Kalau dalam hukum masyarakat seperti apa yang ditanyakan tadi, secara realitasnya bahwa itu adalah hukum psikologis, ya, psikologis masyarakat karena nak kete deh, orang cerai dan sebagainya kan gitu. Ya itu kenapa? Karena dia yang laki atau yang perempuan saling suka gontok-gontokan dan sebagainya kan begitu. Nah, maka orang akan mencap sesuatu yang tidak bagus itu. Nah, itu. Artinya sebenarnya nih kok kalau kita bisa memahami KDRT nih kok bisa dihindari nggih? Ya. Kalau mendengar hukumnya seperti napik, otomatis kita ada rasa takut, terus berupaya untuk menghindari seperti itu. Iya. Itu harus kita belajar. Nah, inilah ketika kita akan melakukan apa yang disebut dengan gerhasta asrama atau berkeluarga, kita harus bisa melakukan sesuatu yang disebut sabar. Belajar sabar. Ya, kemudian belajar mengerti tentang lawan jenis kita, perasaannya, kemauannya, kemudian pikirannya, keinginannya, itu harus diketahui. Dari tipsnya nggih, pertama sabar, kedua memahami pasangan. Ya. Nggih, benten malih itu ya, kemudian jelas lagi adalah ingat kepada konsep karma, karena tujuan dalam hidup kita adalah menuju ke moksartam jagadita, yaitu kebahagiaan. Artinya bahwa ketika kita berpikir dengan itu, maka kita akan berpikir mencari jalan bagaimana kita menuju kepada kebenaran. Nah, karena di dalam kitab Mahabharata ya, juga ada disebutkan, jangankan kepada bentuk manusia melakukan kekerasan, kepada bentuk yang tidak seperti manusia pun kekerasannya akan mendapatkan hukuman. Itu contoh ceritanya dalam Mahabharata, ketika seorang raja yang bernama Janamejaya, rajanya Janamejaya itu anak daripada Raja Parikersit, keturunan dari Pandawa. Nah, jadi cucunya, cicitnya dari Arjuna. Nah, itu melakukan upacara yang disebut dengan taksakahoma. Itu upacara untuk membunuh ular. Kenapa? Karena pada waktu itu Parikesit, bapaknya dulu terbunuh karena oleh ular. Ya, oleh sebab itu dia mau dimusnahkan ular itu. Nah, ketika sedang membuat upacara, sedang melakukan upacara, adalah yang menonton juga. Nah, yang menonton itu bentuknya seperti anjing. Ya, namanya saramea. Ya, anjing itu sebenarnya bukan anjing binatang, tetapi anjing itu adalah anak dari seorang begawan gitu. Jadi seorang begawan itu. Nah, ketika dia nonton gitu, padahal dia hanya ingin menonton, tidak ada mengusah asid dan sebagainya, marahlah orang-orang di sana, dipukulilah saramenya, anjing itu, ya, yang berbentuk anjing itu, dipukulkan sehingga menangis pulang. Karena dia itu juga anak kesayangan, maka begawan atau yang pendeta dike marah,
dipastulah atau disumpahlah anunya itu upacara itu supaya tidak sukses, artinya supaya tidak berhasil. Ya, jadi ada suatu anunya, apa namanya itu, suatu timbal baliknya, ya, tidak berhasil. Sehingga sampai sekarang pun dalam konsep ajaran Hindu di Bali, sebenarnya ketika kita melakukan upacara yajnya dan sebagainya itu tidak boleh ya mau bunuh anjing dan sebagainya, nggak boleh, dalam artian hanya untuk mengusir gitu, nggak boleh gitu. Itu karena ada sanksinya dalam konsep ajaran kita, atau yang disebut dengan yajnya itu tidak akan berhasil dan sebagainya. Dan memang ketika yajnya itu selesai, maka banyak masih ular-ular itu masih ada, sehingga tidak tuntaslah upacaranya itu. Itu disebabkan oleh karena ini. Nah, itu salah satu yang perlu kita. Nah, sehingga hal ini pun juga tidak lepas dari konsep pemerintah itu. Dalam konsep pemerintah sekarang kan KDRT itu kan ini ada undang-undangnya. Seperti apa nih ke undang-undangnya, ke setiap orang yang melakukan kekerasan. Kalau kita baca Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 KDRT itu menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan kekerasan, baik kekerasan kepada anak, kepada keluarga dan sebagainya, itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan berat ringannya perbuatannya itu gitu. Nah, itu. Jadi artinya apa? KDRT itu pun di dalam kepemerintahan juga sudah diatur, tidak boleh. Oleh sebab itu jangan mentang-mentang kita itu melakukan KDRT gitu. Dipikir-pikir ya, artinya kan kembali nih ke konsep Hindu nih dalam Hindu secara niskala sudah ada diatur juga dari upacara dalam pernikahan, kemudian dari pemerintah pun ada mengatur, termasuk juga tadi nih sudah sangat jelas sekali diterangkan nih ada hukum karma seperti nih nah mungkin bisa lebih diberikan tipsnya lagi dari tadi, ampun wenten sabar yang pertama, yang kedua saling memahami pasangan, yang ketiga karma nih memahami karma. Konsep karma, konsep karma. Jadi sehingga bisa terhindar dari KDRT-nya itu. Jadi pikir-pikir lagi. Karena dalam ajaran Hindu kita sudah jelas sebutkan bahwa tujuan utama dalam hidup itu adalah menuju ke moksartam jagatita. Artinya kebahagiaan. Mengapa kita melakukan sesuatu yang demikian? Sehingga kita akan tidak bahagia, sudah jelas sudah tidak akan bahagia. Menyakiti diri sendiri maupun pasangan atau anak. Dengan misalnya KDRT dengan suami istri, anak yang akan menjadi juga korban. Anak pasti itu. Jadi itu yang terjadi. Dan bukan anak saja, seperti apa yang saya katakan dalam konsep perkawinan itu ada pewarangan itu. Artinya warang dari keluarga kita, antara satu keluarga dua keluarga ini, itu akan terjadi permasalahan. Kadang-kadang terjadi permusuhan antara kedua itu kan gitu. Ya itu kan tadinya orang berdamai dan sebagainya, kenapa kita buat permusuhan demikian? Imbasnya luas nggak? Imbasnya luas. Yang bermasalah dua orang tapi imbasnya luas sekali. Ya, itu. Mungkin wenten kenten petua atau napis saran dari terkait KDRT kan? Kepada masyarakat khususnya umat Hindu, yaitu jangan hanya berpikir kepada kesenangan saja dulu dalam berumah tangga, itu jangan kesenangan saja, tapi berpikirlah juga kepada tentang bagaimana akibat, sebab dan akibat dari suatu. Dan ketika kita tahu tentang hal itu, maka kita akan tahu tentang tujuan hidup, yaitu kebahagiaan.
ketika kita berbicara masalah kebahagiaan, maka kita berpikir lebih banyak kepada konsep sabar. Seperti yang tadi saya katakan, ada sabar, kemudian konsep menuju kepada dasar-dasar tujuan kita itu kebahagiaan itu, yaitu dengan jalan ingat kepada keluarga, ingat kepada lingkungan, ingat kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan akan memberikan suatu pahala kepada kita kalau kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Itu pikir yang saya sampaikan. Nggih, matur suksema dari si. Ya, suksema pisan. Demikian Tribuners penjelasan terkait KDRT dalam konsep Hindu. Semoga kita semua bisa menyadari, bersikap lebih sabar sehingga hal tersebut bisa dihindarkan. Om Santi 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 Om.